Halo Kuliers, kali ini saya akan merangkum sebuah film yang bercerita tentang pertempuran tentara Amerika melawan Nazi. Bagaimana kebrutalan ceritanya? Langsung saja kita mulai. Dia adalah Don, seorang kapten sebuah tank baja yang beranggotakan 5 orang, terlihat sedang di medan pertempuran. Tapi sayangnya ia pulang dengan satu anggotanya yang tewas saat di medan pertempuran tadi. Don yang terlihat tegar di depan anggotanya yang lain, tapi sebenarnya ia sangat merasakan kesedihan atas kematian rekannya itu. Tidak lama kemudian datanglah Norman, bocah ingusan yang baru 8 minggu menjadi tentara, yang sepertinya tidak tahu apa-apa tentang kebrutalan dunia peperangan. Ia ditugaskan untuk menggantikan Ray sebagai anggota barunya. Sebagai anak baru yang masih polos, ia pertama kalinya memasuki bagian dalam tank yang bertujuan untuk membersihkannya, dan betapa terkejutnya ia saat menemukan potongan wajah manusia yang berada di situ. Singkat cerita, Don, Grady, Bible, Gordo, dan Norman, mereka mendapatkan misi penyelamatan untuk tentara yang terjebak di sebuah wilayah pertempuran. Sebagai tentara baru yang sama sekali belum pernah membunuh manusia lain, wajah Norman terlihat sangat pucat dan sangat ketakutan. Don menugaskan kepada Norman untuk mengawasi semua hal yang terlihat mencurigakan saat di dalam perjalanan. Setelah beberapa saat di perjalanan, tapi tiba-tiba betapa polosnya Norman membiarkan tentara Jerman begitu saja dan tidak mau menembaknya dengan alasan dia cuma anak-anak. Don pun memarahi Norman karena pemikiran berdegong seperti itu bisa berakibat fatal bukan hanya kepada dia sendiri tapi bisa membahayakan kepada seluruh anggota lain. Beberapa saat kemudian, mereka sampai di lokasi tujuan dan langsung memasuki daerah terbuka. Tentara yang terjebak di lokasi tersebut pun sedikit demi sedikit berkumpul dan berjalan di bagian belakang tank untuk berlindung. Tapi tiba-tiba ya, gencatan senjata pun tak terelakkan. Tak terbayangkan oleh saya bagaimana kebrutalan peperangan. Kalau saya berada di situ, mungkin saya tidak berani bergerak sedikit pun karena kalau keserempet peluru sedikit saja, auto pindah alam. Terlihat Gordo menyuruh Norman untuk menembaki tentara Jerman yang sudah tergeletak untuk memastikan kalau mereka sudah benar-benar mati. Tapi karena Norman masih sangat cupu dan jiwa-jiwa kebrutalan belum ada di diri Norman, ia malah merasa frustasi. Setelah beberapa saat pertempuran, tentara Jerman berhasil dikalahkan dan tersisa satu orang yang masih hidup. Don pun menyuruh Norman untuk membunuh orang tersebut supaya benih-benih psikopat yang ada di dalam diri Norman bisa tumbuh. Singkat cerita, mereka melanjutkan perjalanan untuk misi penaklukan kota selanjutnya. Terlihat pemandangan di perjalanan yang sangat mengerikan karena banyak orang-orang yang digantung di tiang-tiang pinggir jalan yang sepertinya mereka warga sipil Jerman yang menolak untuk berperang karena pada saat itu Hitler mewajibkan semua rakyatnya untuk berjuang dan yang menolaknya akan digantung. Sesampainya di kota dan baru saja sampai, gencatan senjata pun langsung terjadi dan banyak tentara Jerman yang bersembunyi di balik tembok dengan tiba-tiba menyerang dan mengakibatkan beberapa tentara Don mati. Setelah beberapa saat penyerangan, tentara Jerman menyerah dan mereka pun berhasil menaklukkan kota itu. Don yang terlihat sudah bersantai tiba-tiba melihat ada seseorang yang mengintip di balik jendela. Ia pun mengajak Norman untuk memeriksa rumah tersebut dan ternyata ada 2 orang wanita cantik warga sipil Jerman yang bersembunyi di rumah itu. Don pun memutuskan untuk beristirahat dan menyuruh wanita itu membuat telur dadar untuk makan bersama-sama. Norman yang masih remaja dan masih memiliki jiwa kebucinan yang tinggi malah jatuh cinta kepada wanita tersebut. Di tengah istirahat santuinya, mereka dipanggil untuk menjalankan misi yang sangat penting untuk menjaga akses persimpangan jalan agar tentara Jerman tidak bisa mengakses persimpangan itu. Dan jika mereka gagal, kereta suplai Amerika akan dihancurkan dan itu membuat semua divisi tentara Amerika akan hancur.
dan mereka pun langsung berkemas-kemas. Tapi tiba-tiba mereka mendapatkan serangan dan dibombardir, menyebabkan rumah-rumah yang ditempati wanita tadi hancur dan menewaskan mereka berdua. Dari sini jiwa-jiwa kebrutalan Norman mulai muncul karena melihat wanita yang dicintainya mati. Singkat cerita, mereka pun melakukan perjalanan bersama 3 tank lain. Saat di perjalanan, Norman terlihat sangat terpukul atas tewasnya wanita itu. Don yang merasa empati kepadanya pun berusaha menenangkan Norman agar lebih bisa menerima kenyataan bahwa hidup memang seperti ini. Tapi tiba-tiba, satu tank dilumpuhkan dengan 1 kali tembakan yang berasal dari tank jenis Tiger yang jelas speknya jauh lebih canggih dari yang mereka gunakan. Mereka pun tetap melakukan perlawanan walaupun jelas tank yang mereka miliki kalah kekuatan. Setelah beberapa lama saling tembak dan ternyata serangannya tidak mampu menembus tank musuh, tapi untungnya Don sudah mengetahui jika tank Tiger itu memiliki pelindung tipis di bagian belakangnya, dan mereka pun mengincar bagian itu dan berhasil mengalahkannya. Roger! Fuck you! Setelah itu, Don memutuskan untuk melanjutkan perjalanan ke persimpangan untuk menyelesaikan misi meskipun hanya krunya yang tersisa. Karena saat ia meminta bantuan, ternyata radio yang ia gunakan telah rusak. Singkat cerita, mereka yang hampir sampai di persimpangan dan hendak menuju bukit untuk mengasihi persimpangan itu. Tapi tiba-tiba, mereka terkena ranjau yang menyebabkan roda tanknya putus dan tidak bisa melanjutkan perjalanan. Don pun menyuruh Norman dan Grady untuk memeriksa gedung dekat situ dan hanya menemukan mayat-mayat tentara Jerman. Selagi tanknya diperbaiki, Don menyuruh Norman untuk berjaga di puncak bukit memantau situasi. Setelah beberapa lama berjaga, terlihat tentara Jerman yang begitu banyak sedang menuju persimpangan. Norman yang mengetahui itu pun langsung kembali dan melaporkannya kepada Don. Semuanya bersepakat untuk mundur karena yang mereka lawan 1 batalion tentara Jerman yang sudah bersiap tempur. Tapi Don menolaknya dan bertekad untuk menyelesaikan misi itu sendirian. What are you doing? Yourselves, get to that tree line. It's my home. I'm staying here with you. Karena rasa solidaritas yang tinggi dan ikatan persaudaraan yang sudah seperti keluarga, akhirnya mereka pun memutuskan untuk bertempur bersama-sama. Mereka pun menyusun strategi dengan meletakkan 1 mayat yang berada di gedung tadi dan dipakaikannya baju Grady kepada mayat itu agar terlihat seperti tank yang sudah dilumpuhkan. Dan setelah persiapan sudah selesai, mereka sedikit bersenda gurau untuk mencairkan suasana. Beberapa lama menunggu, tentara Jerman pun datang dan mulai memeriksa. Saat tentara Jerman baru membuka palka, Don langsung menembaknya dan dari sinilah pertempuran antara hidup dan mati dimulai. That's right, burn to the fucking ground. Di awal pertempuran, Don berhasil memojokkan tentara Jerman, tapi amunisi Norman habis dan mereka harus mengambil amunisi tersebut yang berada di luar tank yang mengakibatkan Don tertembak di bagian lengannya. Pertempuran terus berlanjut dalam keadaan mereka harus menghemat amunisi. Mereka pun mulai terdesak saat tentara Jerman memakai senjata anti-tank yang membuat Grady tewas terkena senjata itu. Setelah beberapa lama, amunisi mereka benar-benar habis yang mengharuskan mereka memakai senjata tangan. Dan mereka pun keluar dari tank menggunakan senjata seadanya. Saat Gordo ingin melemparkan granat, ia malah tertembak yang membuat granat itu jatuh ke dalam tank. Tidak mau membuat Norman terluka, Gordo pun memeluk granat itu dan ia pun tewas.
Don tanpa rasa takut terus menembaki musuh, dan saat Bibel baru keluar dari tank, ia juga terkena tembakan tepat di kepalanya. Tidak lama kemudian, Don juga tertembak beberapa kali di bagian dada. Merasa sudah tidak ada harapan lagi, ia pun kembali ke dalam tank dan menyuruh Norman untuk kabur lewat pintu Palka yang berada di bawah dengan harapan agar Norman bisa hidup. There's a hatch. Tapi tiba-tiba, tentara Jerman mengetahui bahwa Norman bersembunyi di bawah, tapi untungnya tentara itu masih memiliki belas kasihan karena mungkin masih muda seperti Norman saat pertama kali bergabung dengan tim Fury dan membiarkan Norman tetap hidup. Di keesokan paginya, ia kembali ke dalam tank dengan duka yang mendalam karena kehilangan semua rekan timnya yang selama ini berjuang bersama. Tapi lagi-lagi ada yang datang dan... One's alive. Norman akhirnya selamat dan bisa melewati kebrutalan peperangan yang apapun bisa merenggut nyawanya. Tamat. Film yang cukup dramatis. Dari film ini saya sangat menyukai karakter si Don yang sudah ganteng, berwibawa, dan yang paling penting dia itu sangat pantang menyerah walaupun kemungkinan menang melawan tentara Nazi itu hampir tidak ada, tapi berkat perjuangannya banyak tentara Amerika terselamatkan olehnya. Dan kita juga harus bisa mencontoh si Don walaupun kita setiap hari nguli, tapi kita harus tetap semangat supaya hidup di masa mendatang bisa lebih makmur. Salam perkuliahan.